Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto. Ada satu pertanyaan, apakah Anda sudah menanam hari ini? Nah, ini akan menjadi judul video kali ini dan akan kami sampaikan setiap kali membuat video kalau nggak lupa. Apakah Anda sudah menanam hari ini? Ya, itu dah. Ada clue yang kami anggap itu sangat penting, yaitu apakah Anda sudah menanam hari ini? Jadi, ketika semua orang setiap hari menanam, maka alam ini akan semakin hijau, alam ini akan semakin lestari, oksigen akan semakin banyak, udara menjadi segar. Hari ini kita melihat buah cabai yang ada di sekitar rumah, ada yang matang, ini matang di pohon, dan matangnya sudah bagus, benar-benar merah. Kemudian bentuknya juga bagus, besar. Ini kita petik aja, kita petik saja. Nah, ini adalah cabai putih gendut yang bentuknya itu tidak panjang, pendek, tapi dia gendut. Bentuknya bagus seperti ini dan pedasnya juga sangat pedas ini. Ini adalah cabai putih gendut yang bibitnya kita miliki dari dulu ya, turun temurun. Seperti ini, misal nanti kita akan semai lagi dan kita tanam lagi sehingga kita akan tetap memiliki jenis cabai yang ini. Karena kenapa? Jenis cabai ini memiliki batang yang kuat. Dulu sudah ada videonya, sudah direview juga. Daunnya tebal dan tahan terhadap hama. Ini sudah terbukti cabai ini bisa tumbuh dengan subur. Ada 1, 2, 3. Kenapa kita tidak memiliki tanaman cabai seperti ini yang banyak? Ya, kita nanamnya itu tidak serempak. Biasanya hanya kita petik, kemudian kita semai, dan nanti setelah semaiannya jadi kita pindahkan. Kadang-kadang juga ada bibitnya yang ada tetangga yang minta gitu. Jadi kan kita hanya supaya tetap memiliki jenis cabai ini saja. Jadi tidak kami tanam secara banyak. Tapi mungkin setelah ini nanti akan coba kita tanam secara banyak saja. Ini kita sudah petik, nanti akan segera kita semai. Dan kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Juga semaian-semaian yang lainnya. Intinya apa? Pertanyaan yang tadi kembali ke semula. Sudahkah kita menanam hari ini? Nah, ini penampakannya. Sudah banyak sekali buah cabai yang sudah memerah. Memang saya pesan kepada istri supaya ini jangan dipetik dulu. Nanti akan digunakan untuk bibit dulu, 1, 2 biji lah. Nanti kalau setelah ini kita gunakan untuk bibit, silahkan dipetik, tidak apa-apa. Kalau ini yang belum, ini juga buahnya sudah termasuk banyak dan tetap muncul bunga-bunga baru di pucuknya. Ya, ini. Kemudian ada satu jenis lagi yang umum, cabai jenis umum lah ini. Ini juga lumayan, alhamdulillah bagus banget. Ini kita juga akan petik satu, nanti kita gunakan untuk bibit juga. Kita cari yang paling tua. Kalau bentuknya yang paling besar ini yang paling besar. Kalau merahnya sih nggak apa-apa lah, ini yang paling besar udah cukup lah ya. 2 jenis sudah ini. Kemudian kita akan lihat lagi yang di sebelah sana, satu jenis lagi yang berbeda. Ini yang belum itu. Oke, ini kemarin yang ini sudah sebagian udah dipetik. Dan ini tomatnya sudah itu, tapi kayaknya istri saya udah nyemai sih kemarin, apa-apa. Nah, ini cabai keritingnya. Cabai keriting kita cari juga yang paling besar. Kayaknya ini yang paling besar apa mana ya? Kita cari juga yang paling besar. Kita gunakan untuk bibit lagi. Seperti itu seterusnya. Jadi iya, ini kita petik satu. Nah, kita udah punya 3 jenis cabai yang akan kita semai ya. Di sebelah sini ini masih hijau-hijau cabai keritingnya. Media semai sudah kita persiapkan. Ya, ini dia media semai. Meskipun ini bekas ya, sebenarnya media semai bekas tadi cesim sudah pindah tanam. Kemudian daripada diaduk ulang, karena ini masih bagus, karena untuk nyemai cesim itu tidak begitu berat bebannya pada media semai ini. Kalau cesim itu ringan-ringan saja, maka bisa kita gunakan lagi. Ini sudah ya, paling tidak tadi sudah kita gemburkan lagi. Kita gemburkan, kemudian kita ratakan lagi. Segera akan kita buka cabainya ini ya dengan menggunakan pisau. Ya, nanti semainya jadi satu saja nih. 3 jenis cabai ini jadi satu. Tidak apa-apa karena cuma sedikit. Oh, banyak banget jumlahnya. Nanti kan kelihatan dari bentuk tanamannya itu terlihat beda-beda jenisnya. Ya.
Kita menyemainya itu mudah saja ya. Jadi petik, langsung buka dan langsung tebarkan saja di media semai. Tidak ada perlakuan khusus. Tapi memang sebaiknya dilakukan perlakuan khusus juga bagus. Misalnya direndam dulu 3 jam atau diperam dulu mungkin 24 jam kayak kemarin kita meram timun juga. Dan berbagai macam cara menyemai, bisa pakai tisu, bisa pakai kain, ya, bisa pakai rock wool dan lain sebagainya. Tapi yang kami contohkan ini adalah menyemai secara mudah dan simple. Jadi tidak ada perlakuan apa-apa. Hanya seperti ini saja. Petik, buka, kemudian tebar. Itu saja. Ini cukup. Ya, petik, buka, tebar. Nah, gimana kalau tidak punya tanaman sendiri? Kita bisa beli cabai ini dari pasar. Kita ambil dari dapur yang pilih yang paling bagus. Gitu saja, mudah. Oke, media sudah kita basahkan merata, sudah dibasahi tadi. Kemudian ini benihnya juga sudah kita buka. Kita tinggal susun yang rapi di media ini. Media semai. Bisa pakai tangan, bisa pakai peso supaya rapi. Nanti setelah tumbuh kan akan padat sekali ya. Seperti dulu, kemudian kan kita pindahkan satu-satu ke pot-pot kecil atau plastik-plastik kecil satu-satu. Nah, baru dari sana setelah tumbuh bagus segera dipindahkan lagi ke tempat atau media tanam yang sesungguhnya. Bisa di bedengan atau di pot besar atau di polybag. Jadi bertahap ya, supaya perkembangannya bagus dan kita bisa mengontrol pertumbuhannya juga. Bisa memilih bibit mana yang bagus, bibit mana yang kurang bagus begitu. Seperti biasa, setelah ini ditebar merata, kita tutup dengan menggunakan media semai yang kering. Seperti ini. Tujuannya sama, berulang kali kami sampaikan tujuannya sama, yaitu untuk menutup biji, menghindari dari dicuri oleh semut, kemudian menciptakan suasana yang gelap dan hangat, sedikit hangat ya, ditutup seperti ini. Paling tidak ada sesenti lah, setengah senti lah. Kalau jasim tipis saja, kalau cabai bisa kuat sih, bisa jebol dia. Oke, setelah ditutup merata, kemudian kita siram lagi sedikit ya, supaya media penutupnya itu ikut basah. Kemudian setelah ini seperti biasa kita akan tutup dengan menggunakan sesuatu yang gelap. Kalau ada plastik hitam, kalau tidak ada ya pakai karung kayak pakai apa ya. Oke, dan di sini nanti kita akan biarkan sampai sprout. Tahu berapa hari? Biasanya paling cepat ya 4 hari sprout. Tapi kalau memang belum ya kita biarkan saja di sini terus sampai sprout sambil setiap hari kita lihat. Dan kita tutup ini seperti ini. Oke, selesai. Dan sebelahnya adalah persemaian okra umur 4 hari ya. 4 hari sudah terlihat 1-2 ada yang sprout. Hari besok kita akan pindahkan ke tempat yang biasa kita gunakan untuk menampung persemaian ya. Jadi langsung supaya kena sinar matahari. Kalau dibiarkan di sini nanti dia akan kurus tinggi. Seperti sebelahnya misalnya. Ini tomat pir merah. Ini udah semprot 2 hari yang lalu, tapi kita belum pindahkan ke sana sehingga tidak bisa terlihat ini. Dia tinggi, kurus. Tinggi kurus. Dia lemah biasanya seperti ini. Harusnya sudah mulai sprout seperti ini, kemudian langsung segera pindahkan ke tempat sana. Seperti ini, cabai sonar. Mungkin sudah semingguan lah ini ya, yang diberi Mas Muhammad Arifin. Cabai sonar itu, ya, itu sudah mulai sprout. Harus segera kita pindahkan. Mungkin besok pagi kita pindahkan. Kalau tidak, nasibnya akan kutilang seperti ini, kurus tinggi langsing. Kembali ke pertanyaan awal, sudahkah kita menanam hari ini? Nah, pertanyaan ini akan kami sampaikan setiap kali membuat video, kalau tidak lupa, supaya ini menjadi penggugah semangat bagi para pemirsa semua, bagi para teman semua untuk segera memulai berkebun. Dan kalau yang sudah berkebun untuk selalu menanam ya. Jadi setiap hari ada menyemai, menanam, merawat dan lain sebagainya, kegiatan berkebun yang sangat menyenangkan. Dan salah satu juga ini ada contoh tanaman kita kemarin, kita dapat dari saudara dikasih bunga anggrek, kemudian coba kita tanam dengan menggunakan sabut dan arang sekam di pot. Meskipun kalau saudara saya nanamnya itu
menggunakan sabut kemudian ditempelkan di pohon, tapi kita pakai pot. Kemudian ini di bawah seledri kita yang sudah sangat-sangat hijau subur ya, alhamdulillah sekali. Seperti disampaikan di video kemarin juga bahwa seledri ini manfaatnya luar biasa bagi kesehatan kita. Oke, begitu saja hari ini. Seperti biasa kepada para pemirsa, para teman semua, silakan tulis komentar, beri kami kritikan, masukan, pendapat, saran dan lain sebagainya, supaya ke depan kami akan semakin lebih bagus lagi dalam berkebun, menanam sayuran secara organik di pekarangan rumah, karena akan sangat banyak sekali manfaatnya. Jika memang video ini sangat bermanfaat, jika memang video ini bermanfaat, silakan klik like, silakan klik share, bagikan kepada siapa saja, semua orang, sehingga semakin banyak orang lagi yang terkena virus berkebun secara organik ini. Jadi tanam alam ini akan semakin asri, akan semakin indah, akan semakin hijau, udara akan semakin segar. Oke, pada para pemirsa yang baru saja nonton ataupun bagi pemirsa yang sudah nonton tapi belum subscribe, silakan diklik subscribe ya untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat alami buat keluarga, tentang bagaimana kami mengelola limbah keluarga, limbah dapur, limbah pasar dan lain sebagainya menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk tanaman kita. Oke, selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.